Materi PKN Bab 2 Kelas 7. Assalamualaikum anak-anak. Ayo persiapkan bukunya. Mari kita mulai belajar. Semangat. Bab 2 Norma dan Keadilan. Sub ketiga perilaku yang sesuai dengan norma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ya, semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat. Ya. Nah, hari ini kembali lagi untuk belajar PPKN. Setelah minggu lalu kita membahas tentang materi arti penting norma dalam mewujudkan sebuah keadilan. Maka pada minggu ini atau pada hari ini kita akan membahas tentang perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Oke, langsung saja materi yang pertama, perilaku yang sesuai dengan norma. Mengimplementasikan atau menjalankan sebuah norma-norma yang ada dalam kehidupan sehari-hari tentunya akan membantu kita untuk mewujudkan kehidupan yang diinginkan. Nah, kehidupan seperti apa sih yang kita inginkan? Nah, pastinya kehidupan yang aman, tertib, damai gitu kan. Nah, pernyataan ini sesuai dengan fungsi norma yang berlaku di Indonesia, yaitu yang pertama, norma sebagai suatu pedoman, norma sebagai suatu kaidah, norma sebagai aturan hidup untuk seluruh masyarakat di wilayah tertentu, seperti pengertian norma yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kemudian yang kedua, dapat memberikan keteraturan atau stabilitas dalam kehidupan masyarakat. Kemudian yang ketiga, dapat menciptakan suasana yang tertib gitu. Nah, norma yang berlaku ini harus ditegakkan oleh seluruh masyarakat, baik itu pejabat, baik masyarakat biasa, itu semuanya tetap harus melaksanakan norma tersebut. Sebagai warga negara yang baik dan menyadari akan pentingnya sebuah norma dan kebiasaan yang baik, serta peraturan yang berlaku untuk menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sudah seharusnya kita mengamalkan atau menjalankan ketentuan tersebut dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Nah, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum akan berjalan dengan selaras apabila pelaksanaannya dilandasi dengan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kehidupan dalam masyarakat tidak akan berjalan secara selaras atau tidak akan berjalan dengan baik dan harmonis gitu apabila masyarakat tidak mematuhi norma-norma yang berlaku di dalam sebuah masyarakat. Jadi penetapan norma dan aturan yang berlaku dalam masyarakat itu kan berdasarkan kesepakatan bersama, baik melalui musyawarah maupun melalui pemungutan suara. Pernyataan seperti ini banyak ditemukan dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam lingkup pergaulan di sekolah atau lingkup di organisasi atau lingkup yang lebih besar lagi seperti lingkup negara. Nah, manusia sebagai makhluk sosial hidup dan tinggal berada di tengah-tengah masyarakat sekaligus menjadi warga dan anggota masyarakat. Nah, jadi manusia itu selain menjadi makhluk yang individu, manusia juga ternyata menjadi makhluk sosial. Manusia yang tinggal dalam lingkungan masyarakat. Selain itu, manusia tersebut juga ternyata menjadi warga. Kemudian manusia itu juga menjadi anggota masyarakat gitu. Sudah merupakan keharusan bahwa dalam suatu masyarakat ada norma, ada aturan yang berlaku. Norma dan aturan tersebut wajib ditaati oleh anggota masyarakat. Ketaatan yang dari tadi sudah kita bahas, tentang ketaatan dan ketaatan. Ketaatan itu apa sih? Nah, ketaatan itu merupakan sebuah sikap patuh terhadap aturan yang berlaku atau terhadap norma yang berlaku. Nah, sikap kepatuhan itu harus muncul dari dorongan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik.
bukan disebabkan oleh karena adanya sanksi atau adanya hukuman yang berat atau karena adanya aparat negara gitu. Sikap taat akan muncul pertama kali dalam diri sendiri apabila sudah menjadi kebiasaan gitu. Sebagai warga negara yang baik, sikap kepatuhan harus muncul dari rasa bertanggung jawab. Sikap patuh terhadap norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara itu bukan lahir karena keadaan terpaksa gitu, atau takut dikarenakan sanksi tadi, atau takut akan aparat penegak hukum. Kemudian jika sudah menjadi kesadaran, maka sikap patuh akan muncul. Jadi ketaatan, kemudian urutannya kepatuhan, kemudian dari kepatuhan itu akan muncul sebuah kesadaran diri. Ini merupakan arti penting, tujuan, dan fungsi norma dalam kehidupan, akan mendorong seseorang terbiasa untuk mematuhi norma yang berlaku. Nah, munculnya kesadaran diri ini untuk patuh terhadap norma harus dibiasakan sejak dini gitu, sejak kecil gitu. Oleh karena itu, alangkah baiknya apabila membina sikap dan budaya sebagai berikut. Yang pertama, ada budaya malu. Budaya malu ini apa sih? Nah, budaya malu ini budaya yang mencerminkan sikap malu apabila melanggar sebuah aturan. Kemudian yang kedua ada budaya tertib. Budaya tertib merupakan sikap tertib yang biasa dilakukan dimanapun kalian berada. Gitu. Kemudian yang ketiga ada budaya bersih. Nah, budaya bersih yaitu sikap untuk berkata dan berperilaku jujur dan bersih dari tindakan-tindakan kotor. Dalam kehidupan sehari-hari, ternyata masih banyak ditemukan perilaku tidak patuh terhadap norma. Nah, kenapa sih masih banyak yang tidak mematuhi norma atau melanggar norma yang ada? Nah, ternyata ada beberapa penyebab kesadaran terhadap kepatuhan pada norma-norma dalam kehidupan. Yang pertama ada faktor pribadi. Faktor pribadi itu berkaitan dengan sifat dan karakter dalam diri sendiri yang belum memiliki kesadaran untuk berperilaku taat pada aturan yang ada. Kemudian yang kedua, ada faktor lingkungan, yaitu pengaruh lingkungan kehidupan baik keluarga maupun masyarakat yang memberikan dukungan terhadap pembentukan watak patuh pada aturan. Gitu. Misalnya karena kurangnya perhatian dari orang tua, pergaulan dengan teman sebaya yang tingkah lakunya kurang baik, atau tinggal di lingkungan yang kurang teratur. Gitu. Nah, suatu norma dalam masyarakat untuk menjadi aturan yang nyata berlaku perlu melalui proses sosialisasi. Nah, yang pertama ada aturan tersebut harus diketahui oleh anggota masyarakat melalui pemberitahuan di media massa, penyuluhan, atau penyebaran informasi dari orang ke orang. Gitu. Kemudian yang kedua ada peraturan akan diakui oleh anggota masyarakat. Artinya masyarakat akan merasa memiliki aturan tersebut dan terikat oleh aturan tersebut. Kemudian yang ketiga, aturan akan dihargai oleh masyarakat. Nah, suatu aturan akan dihargai apabila masyarakat memahami tentang tujuan, memahami tentang manfaat norma tersebut. Nah, apabila masyarakat menyadari bahwa akan aturan tersebut memang diperlukan dan memiliki manfaat bagi semua orang, maka aturan akan lebih mudah ditaati oleh masyarakat. Nah, terdapat 3 lingkungan yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu perilaku di lingkungan sekolah, perilaku di lingkungan rumah, atau perilaku di lingkungan masyarakat. Selanjutnya, perilaku yang sesuai dengan norma. Nah, yang pertama akan kita bahas yaitu perilaku yang sesuai dengan norma yang dapat diwujudkan di lingkungan sekolah. Yang A, ada mematuhi tata tertib sekolah.
berpakaian sesuai dengan peraturan sekolah. Misalnya, ketika hari Senin, kalian diharuskan atau memang jadwalnya sudah memakai pakaian seragam putih-putih, maka kalian harus melaksanakan tersebut. Dilengkapi dengan dasi, kemudian ikat pinggang juga. Selanjutnya berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan belajar. Nah, ini sesuai dengan norma agama. Selanjutnya adalah mendengarkan dan mematuhi perintah guru sama kegiatan belajar. Kemudian selanjutnya ada melaksanakan kewajiban piket membersihkan kelas. Nah, ini merupakan tanggung jawab ya, untuk menjaga kebersihan itu tanggung jawab masing-masing dari diri kalian sendiri gitu. Kemudian selanjutnya yaitu mengerjakan tes dengan jujur. Ini merupakan contoh perilaku yang sesuai dengan norma yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian selanjutnya perilaku yang sesuai dengan norma di lingkungan rumah. Yang pertama ada menghormati orang tua. Nah, ini tidak boleh melawan apa yang dikatakan orang tua. Kita sebagai anak harus menuruti perkataan orang tua gitu. Kemudian selanjutnya ada membantu mengerjakan pekerjaan rumah dengan ikhlas, tidak pakai ngedumel atau nggak perlu marah-marah sendiri. Kemudian ketika disuruh membantu malah bermalas-malasan gitu. Kemudian yang C ada menaati peraturan rumah yang telah disepakati oleh anggota keluarga. Nah, contohnya jika di keluarga kalian ada peraturan setelah makan piring harus langsung dicuci. Nah, peraturan ini harus ditaati termasuk oleh ayah, ibu, maupun anak-anak. Nah, ini yang sebagai anggota keluarga ini harus menaati peraturan tersebut karena anggota keluarga ini sudah sama-sama menyepakati gitu. Kemudian selanjutnya melakukan kegiatan sehari-hari tanpa melupakan kewajiban sebagai anggota keluarga. Nah, kalian ini kan memang berkedudukan sebagai siswa, namun ketika sudah di rumah kalian juga merangkap menjadi anggota keluarga. Nah, kalian juga harus mematuhi dan tidak boleh melupakan kewajiban kalian di rumah. Gitu. Selanjutnya yaitu perilaku yang sesuai dengan norma di lingkungan masyarakat. Nah, yang pertama mengucapkan permisi ketika melintasi orang yang lebih tua. Nah, sebagai masyarakat yang tinggal di DKI Jakarta banyak pendatang gitu kan, kalian pasti sering mendengarkan orang Sunda mengatakan mangga atau orang Jawa mengucapkan monggo. Nah, ini merupakan salah satu perilaku yang sesuai dengan norma kesopanan gitu. Kemudian selanjutnya saling menghargai dan tolong menolong. Nah, apabila ada tetangga yang memiliki kepercayaan yang berbeda dengan kita, ya kita harus menghargai, tidak boleh meledek. Kemudian saat mereka sedang beribadah lalu kita malah memesan musik kencang gitu dengan volume full. Nah, ini namanya kita tidak menghargai, ini tidak boleh dilakukan gitu kan. Kemudian yang C, berperilaku ramah dan menjaga tutur bahasa yang baik. Itu sering nih ditemukan di lingkungan masyarakat. Nah, omongan-omongan kasar sering ditemukan, kemudian sudah menjadi bahasa sehari-hari. Nah, ini kan perilaku tidak terpuji. Nah, sebagai siswa yang telah mempelajari tentang norma, maka langkah baiknya untuk kalian menjauhi perilaku tidak terpuji ini atau membuangnya jauh-jauh gitu. Kalian tidak usah mencontoh yang kurang baik tersebut. Kemudian selanjutnya ada bergaul dan memperlakukan orang lain dengan baik. Nah, selanjutnya yang terakhir ada mematuhi keputusan bersama dan menghargai perjanjian yang telah dibuat bersama. Nah, ini merupakan contoh-contoh perilaku yang sesuai dengan norma yang ada di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Nah, perilaku yang sesuai dengan norma harus tetap dilaksanakan agar terciptanya sebuah ketertiban dalam hidup bermasyarakat serta menjaga kepentingan tiap-tiap masyarakat atau tiap-tiap manusia agar tidak saling mengganggu antara satu dengan yang lainnya.
Oke, cukup sekian materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada pertanyaan? Silahkan berikan tanggapan kalian. Terima kasih, sampai jumpa.